Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pembalap asal Jepang Ai Ogura baru saja mengukuhkan dirinya ya sob sebagai juara dunia di kelas Moto2 untuk musim 2024 ini. Tepatnya pada saat balapan Moto2 di sirkuit Buriram, Thailand. Nah, di situ Ai Ogura akhirnya bisa mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia Moto2. Setelah sebelumnya ya sob, sempat ya di musim balap 2022 Ai Ogura ini sempat juga hampir menjadi juara dunia di kelas Moto2, tetapi sayangnya saat itu mungkin mental Ai Ogura ini belum siap. Tetapi kali ini di musim 2024 bersama dengan tim balapnya MT Helmet Racing Team, Ai Ogura akhirnya bisa mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia di kelas Moto2. Yang menariknya sob, Ai Ogura adalah pembalap pertama yang dibina dari ajang Asia Talent Cup yang merupakan program Road to MotoGP yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2, di kelas menengah ya, di kelas menengah MotoGP. Nah, ini sangat menarik ya sob, karena saat ini kita memiliki pembalap juga yang sudah menjadi jebolan dari Asia Talent Cup dan menjadi terbaik juga ya sob di musim 2023. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama. Apakah nantinya ya sob kedepannya Veda Ega Pratama ini bisa mengikuti jejak seniornya di Asia Talent Cup, yaitu Ai Ogura yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2? Bisa saja ya sob, karena tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalau kita melihat potensi dari Veda Ega Pratama. Hanya saja sob yang menjadi yang menjadi pemikiran admin, bukan hanya kita melihat bagaimana Veda ini meraih hasil yang baik pada saat ia menjadi juara di Asia Talent Cup musim 2023, seperti halnya Ai Ogura juga ya. Tetapi yang harus kita lihat itu adalah bagaimana prosesnya, karena beberapa pembalap Indonesia yang juga jebolan dari Asia Talent Cup, bukan admin mau membanding-bandingkan ya sob, tetapi kita lihat saja ya beberapa pembalap Indonesia yang jebolan dari Asia Talent Cup, banyak juga yang nasibnya tidak seperti Ai Ogura ataupun Somkiat Chantra. Karena pada saat mereka level up ke ajang balapan Eropa sampailah ke tingkat dunia, tampaknya pembalap Indonesia untuk mentalnya ya sob masih belum siap. Nah, inilah yang harus menjadi pertimbangan ataupun yang harus menjadi pelajaran bagi Veda Ega Pratama untuk melihat bagaimana proses dari Ai Ogura ini dari ia menjadi juara di Asia Talent Cup, bukan menjadi juara secara keseluruhan ya sob, tetapi masuk di 3 besarnya di Asia Talent Cup. Tetapi bagaimana proses Ai Ogura ini meraih juara dunia di Moto2 pada saat ia level up dari kelas Asia Talent Cup kemudian ke Moto3, ke ajang balapan Eropa dulu. Waktu itu di FIM CEV namanya ya, kalau sekarang itu Junior GP. Nah, baru Ai Ogura ini direkrut oleh Asia Talent Team ke Moto3 kemudian ke Moto2-nya. Nah, ini proses-proses seperti inilah yang menurut admin yang harus menjadi pelajaran bagi Veda Ega Pratama maupun nantinya pembalap-pembalap Indonesia lainnya ya, pembalap muda Indonesia lainnya yang memiliki potensi untuk sampai ke jenjang balapan tingkat dunia sob. Untuk Ai Ogura sendiri mulai berlaga di ajang Asia Talent Cup dari tahun 2015 sob. Ai Ogura berlaga di ajang Asia Talent Cup ini sebanyak 2 musim atau 2 tahun ya. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan 2016 Ai Ogura ini dibina di program Road to MotoGP Asia Talent Cup, yang pada saat itu ada juga pembalap dari Indonesia yang mungkin sampai saat ini sobat-sobat balapmania masih familiar dengan namanya karena masih aktif berlaga di ajang Asia dan juga di ajang balapan nasional. Sebut saja Andi Farid Isdihar atau lebih dikenal dengan nama Andi Gilang dan juga Gary Salim. Nah, mereka berdua ini adalah rival dari Ai Ogura ketika masih berlaga di ajang Asia Talent Cup. Mereka ini sama-sama dibina di program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Tetapi sayangnya untuk nasib mereka berdua tidak sama ya, seperti Ai Ogura yang berlaga di ajang balapan tingkat dunia. Nah, mereka juga selain dengan Ai Ogura berlaga juga dengan Somkiat Chantra. Nah, ini jadi mereka ini adalah rekan satu lapping di ajang Asia Talent Cup. Ai Ogura, Somkiat Chantra, Gary Salim dan juga Andi Farid Isdihar. Kalau untuk Andi Farid Isdihar mungkin levelnya saat ini bisa dikatakan cemerlang sob di ajang Asia Road Racing Championship. Karena di tahun 2021 pada saat Andi Gilang ini berlaga di Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc, Andi Gilang menjadi overall champion. Bahkan Andi Gilang ini menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih overall champion di kelas Super Sport 600cc di ajang Asia Road Racing Championship. Kini Andi Gilang di kelas Asia Superbike 1000cc bisa saja juga sob ya meraih hasil yang sama pada saat Andi Gilang itu berlaga di ajang Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600. Karena untuk Andi Gilang poinnya saat ini berada di puncak klasmen, kalaupun tidak ya tipis-tipis sedikit lah ya dengan posisi 1 dan 2 di klasmen sementara ajang Asia Superbike 1000cc sob. Nah, ini kalau untuk Gary Salim sendiri ya lebih aktif di ajang balapan nasional. Tetapi kemarin pernah admin dengar untuk Gary Salim
balap juga ya di ajang Malaysian Superbike. Tetapi untuk Asia Road Racing Championship sepertinya untuk Gary Salim ini tidak aktif sob. Untuk balapan nasional yang Gary Salim lebih aktif seperti di Mandalika Racing Series ataupun di event-event klub lainnya sob di Indonesia ya, di event balap nasional dan juga di event klubnya. Oke sob, itulah jadi rival pembalap Indonesia yang pernah berlaga atau yang pernah satu letting dengan Ayo Ogura di ajang Asia Talent Cup. Kalau Ayo Ogura sendiri saat ini ya, kalau kita lihat memang prestasinya setelah dibina dari Asia Talent Cup dan berhasil meraih posisi 3 besar overall champion di tahun 2016. Akhirnya di tahun 2017-nya Ayo Ogura ini level up ke ajang yang pada saat itu namanya itu masih FIM CEV Moto3. Kalau sekarang itu namanya Junior GP. Yang saat ini ada pembalap Indonesianya yaitu Fadila Arbi Aditama. Nah, jadi di 2017 setelah 2015-2016 Ayo Ogura ini balap di program Road to MotoGP Asia Talent Cup bersama dengan beberapa pembalap Indonesia lainnya ya sob. Di tahun 2017-nya setelah mendapatkan posisi 3 besar di Asia Talent Cup, Ayo Ogura ini level up ke ajang FIM CV Moto3. Kalau untuk spesifikasi motornya mungkin sampai dengan saat ini ya sob, di ajang Junior GP spesifikasi pada saat Ayo Ogura ini naik ke CEV Moto3 sama saja ya sob, karena memang spesifikasinya ini hampir-hampir lebih kurang lah dengan ajang balapan feeder di MotoGP yaitu kelas Moto3 nya. Jadi kalau untuk kelas FIM CEV Moto3 di FIM CVV Moto3D pula, maksudnya di FIM CV Moto3 nya itu masih kelas pembinaannya, jadi spesifikasinya itu masih di bawah dari spek motor yang ada di ajang balapan MotoGP nya ya sob, di kelas feedernya. Tapi kalau lebih kurangnya masih sama. Nah, jadi di 2017 Ayo Ogura itu di CEV Moto3, kalau sekarang namanya itu Junior GP, barulah di tahun selanjutnya sob, di tahun 2018. Nah ini di 2018, tunggu sebentar, Amin cek dulu ya sob. Jadi di 2018, ya benar, di 2018 barulah Ayo Ogura ini direkrut oleh tim Asia Talent Team. Nah, jadi Asia Talent Team ini sudah ada sejak lama sob, untuk menjadi naungan ya bagi pembalap-pembalap dari Asia maupun Asia Tenggara yang memiliki prestasi potensi untuk diorbitkan sampai ke ajang balapan tingkat dunia, baik dari kelas feedernya sampai kelas menengahnya ya sob. Jadi memang sampai saat ini akhirnya terbukti ya, Ayo Ogura berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2 pada musim 2024 ini. Tetapi walaupun bukan bersama tim binaan dari dari Honda Asia, tetapi akhirnya Ayo Ogura ini bisa membuktikan bahwa pembalap binaan dari Honda Asia bisa meraih gelar juara dunia di kelas menengahnya, tepatnya di kelas Moto2 nya. Semoga saja nanti ke depannya ya sob, untuk pembalap binaan dari Asia Talent Cup ini bisa meraih gelar juara dunia yang lebih tinggi lagi, yaitu di kelas utama MotoGP. Amin, semoga saja ya sob. Mana tahu nanti Veda Egal Pratama ataupun pembalap binaan Indonesia lainnya ya sob, Aldi Satya Mahendra misalnya, yang sudah berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Super Sport 300 sob. Jadi untuk pembalap Asia memang kalau Admin katakan ya sob, untuk saat ini masih pembalap dari Jepang yang mendominasi balapan di Asia. Karena maksudnya gini sob, kalau pembalap dari Asia Tenggara levelnya mungkin masih belum seperti pembalap dari Jepang. Namun saat ini kita melihat bagaimana pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sudah bisa membuktikan sob, bahwa pembalap dari Asia Tenggara juga bisa bersaing di tingkat Eropa dulu ya sob. Karena kita lihat kemarin Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, ini juga adalah salah satu ajang yang menjadi tangga juga dari Ayo Ogura, karena Ayo Ogura pada saat di FIM CEV Moto3 ia juga balap di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sama halnya seperti Veda Ega Pratama saat ini. Sayangnya cuman Veda Ega Pratama belum ikut di ajang Junior GP yang pada saat itu masih namanya FIM CEV Moto3. Nah, mudah-mudahan saja di tahun depan ya, di tahun 2025 Veda Ega Pratama akan balap juga di ajang Junior GP. Nah, nanti bisa meniru atau mengikutilah jejak seniornya yaitu Ayo Ogura yang juga balap di Junior GP, Junior GP kalau pada saat itu namanya masih CEV Moto3, dan juga sampai saat ini prestasinya menjadi juara dunia di Moto2. Kalau untuk Aldi Satya Mahendra sendiri ya sob, bisa Admin katakan ini sebenarnya prospek juga, tetapi sayangnya jalurnya berbeda. Karena untuk pembalap Yamaha yang kita ketahui tidak ada jalurnya ke ajang balapan Grand Prix untuk Yamaha Indonesia ya sob. Tetapi Aldi sudah membuktikan bahwa dirinya ini merupakan pembalap level dunia sob. Aldi berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan Super Sport 300, walaupun levelnya bukan seperti di ajang balapan Grand Prix, tetapi ini adalah tingkat dunia
Dan bisa saja nantinya, karena tahun depan ya isunya Aldi akan balapan di kelas Super Sport 600. Yang kalau saat ini namanya Super Sport aja ya sob. Bisa saja nanti Aldi yang usianya saat ini 18 tahun. Kalau Veda usianya 15 tahun, tahun depan 16 sob. Jadi Veda ini 16, Aldi 18. Bedanya cuma 2 tahun ya sob. Bisa saja mereka berdua ini ke depannya akan menjadi calon atau potensi pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan tingkat dunia. Bisa saja nanti mereka satu tim di kelas Moto2. Siapa tahu ya sob. Kalau di kelas Moto2-nya masih mungkin. Karena Aldi kalau untuk kelas Moto3-nya mungkin, kalau admin tidak mungkin lagi lah kalau Aldi ke kelas Moto3-nya. Kalau Veda ya masih memungkinkan. Kalau untuk Aldi mungkin dia harus ke level up ke kelas Moto2-nya setelah dari Super Sport tadi sob, kalau memang ada jalurnya ya sob. Nah inilah pembalap Indonesia yang mungkin harapan dari admin ya sob, untuk bisa kita lihat bagaimana mereka ini bisa meniru atau mengikuti jejak seperti Ai Ogura, pembalap binaan dari Asia Talent Cup. Dan lagi sob, untuk Aldi Satya Mahendra sebenarnya juga pernah lulus jebol atau ikut seleksi ya jebol seleksi di Asia Talent Cup, tetapi sayangnya Yamaha Indonesia tidak mengizinkan Aldi. Seandainya saja ya Yamaha Indonesia mengizinkan Aldi, bukan tidak mungkin sob, Aldi juga akan bisa mengikuti jejak seperti Ai Ogura. Tetapi walaupun saat ini berbeda jalur, admin yakin sob, suatu saat nanti Aldi bisa sampai ke ajang balapan tingkat Grand Prix. Amin, semoga saja ya sob. Dan juga Veda Ega Pratama, amin, semoga saja sob. Oke, kembali lagi ya sob ke Ai Ogura tadi, yang mana dia itu dari tahun 2018 ya, 2018 kemudian 2019 masih di Moto3. Setelah itu, sorry admin lihat dulu sob. Nah sob, jadi Ai Ogura ini berlaga di kelas Moto3 itu selama 3 tahun ya sob, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Nah setelah itu di tahun 2021 Ai Ogura ini naik kelas ke Moto2 dengan Honda Team Asia, bersama dengan Honda Team Asia menggunakan motor Kalex sob. Jadi Honda Team Asia di kelas Moto2 menggunakan motor prototipe dari Kalex, mesinnya Triumph ya sampai saat ini. Ya, yang waktu itu masih sekitaran 600 cc, tetapi beberapa tahun belakangan ini sudah menggunakan mesin Triumph yang berkapasitas lebih kurang 750 cc sob. Nah, jadi Ai Ogura ini masih bersama dengan Honda Team Asia dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sob. Jadi 2021, 2023 3 musim ya, 3 tahun Ai Ogura ini bersama dengan Honda Team Asia berlaga di kelas Moto2. Di tahun 2022-nya hampir saja Ai Ogura ini meraih juara dunia Moto2 bersama dengan Honda Team Asia, tetapi sayangnya pada saat itu keberuntungan belum berpihak kepada Ai Ogura dan juga mungkin pada saat itu mentalnya belum siap. Tetapi setelah itu di tahun 2024 Ai Ogura melakukan pilihan yang cukup mengejutkan, karena Ai Ogura memilih untuk meninggalkan program binaan Honda. Karena ya Ai Ogura ini sudah dibina dari Honda sejak ia berlaga di kelas Asia Talent Cup, kemudian di FIM Moto3, kemudian ke kelas Moto3-nya sampai ke Moto2-nya di tahun 2023 masih bersama dengan Honda di program binaan Hondanya. Tetapi di tahun 2024-nya Ai Ogura dengan berani memilih untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim Moto2 dari Eropa, yaitu MT Helmet Racing Team. Dan lagi sob, motor yang digunakan itu di kelas Moto2 untuk tahun 2024 ini dari Ai Ogura adalah motor Bosch Choscuro. Jadi berbeda spesifikasi dari motor pada saat Ai Ogura ini masih bersama Honda Team Asia. Tetapi walaupun menggunakan motor yang berbeda, Ai Ogura ini bisa melakukan adaptasi dengan cepat di kelas Moto2 dengan spesifikasi motor prototipe dari Bosch Choscuro, dan akhirnya berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2. Jadi setelah beberapa tahun ya di ajang balapan Moto2 itu juara dunianya dikuasai oleh motor prototipe dari Kalex. Terakhir kali itu yang di luar dari Kalex adalah Marc Marquez di tahun 2012 kalau tidak salah admin sob, berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2 bersama dengan motor prototipe dari Shooter. Kali ini di tahun 2024 Ai Ogura pembalap non Kalex yang berhasil meraih gelar juara dunia. Jadi pantas saja ya jika di tahun 2025 nanti Ai Ogura ini level up ke kelas utama MotoGP. Dan lagi-lagi sob, Ai Ogura membuat pilihan yang mengejutkan. Karena apa? Karena Ai Ogura ini sebenarnya ditawarkan untuk membalap bersama dengan tim satelit Honda, karena Ai Ogura ini sudah dibina dari Honda sejak ia berlaga di ajang Asia. Tetapi pada saat naik level up ke kelas MotoGP, ke kelas utamanya, Ai Ogura membuat pilihan
untuk tidak bergabung dengan Honda, tetapi lebih menerima tawaran dari Aprilia Trackhouse Racing Team sob. Lagi-lagi pabrikan Eropa. Jadi Ai Ogura ini memang sepertinya berani dan juga bijak sob di dalam mengambil keputusan. Dia cermat memilih tim yang bisa membuat ia jadi berprestasi lah ya sob, saat ia nanti naik ke kelas utama MotoGP, seperti saat Ai Ogura ini berlaga di ajang balapan Moto2. Setelah ia pindah ke tim Eropa bersama dengan MT Helmet Racing Team, Ai Ogura membuktikan langsung sob di tahun perdananya bersama dengan tim baru. Ai Ogura langsung meraih gelar juara dunia. Jadi luar biasa kan? Maksud admin tuh ini sob, proses yang harus diikuti oleh pembalap-pembalap dari Indonesia yang kedepannya memiliki potensi sampai tingkat dunia. Sebut saja Veda Ega Pratama ataupun nantinya Aldi Satya Mahendra. Jadi mereka ini jangan sampai terfokus kepada pabrikan yang membina mereka, dan juga pabrikan yang membina mereka juga harus mengerti bagaimana nantinya kalau misalnya mereka ini sudah sampai pada tahap yang harus meninggalkan pabrikan tersebut. Seperti Ai Ogura, dia dengan berani dan juga mungkin keputusan tersebut didukung oleh manajemen Honda Asia ya, Hiroshi Aoyama, yang mengizinkan Ai Ogura untuk pindah ke tim MT Helmet. Dan di musim 2025 nanti begitu juga, dia ditawarkan dari Honda tetapi lebih memilih pabrikan Eropa, karena memang saat ini Honda masih berjibaku bagaimana untuk mengembalikan mereka punya kekuatan lah di ajang balapan MotoGP, karena benar-benar Honda itu sangat terpuruk di ajang balapan tingkat dunia di Grand Prix, baik di MotoGP ataupun di Superbike, sama-sama Honda masih terpuruk sob. Oleh karena itu keputusan Ai Ogura ini menurut admin tepat. Jadi itulah dia sob, kenapa maksud admin walaupun nantinya seperti Veda Ega Pratama sudah menjadi juara di Asia Talent Cup, tetapi harus kita lihat bagaimana proses dari Ai Ogura. Jadi bagaimana menurut sobat-sobat balapannya sob? Apakah untuk pembalap potensi dari Indonesia seperti Veda Ega Pratama ataupun Aldi Satya Mahendra harus meniru langkah-langkah dari Ai Ogura atau proses-proses yang sudah dilalui oleh Ai Ogura ya sob? Kalau untuk Veda Ega Pratama mungkin jalurnya ini masih sama nih seperti yang dilalui oleh Ai Ogura, tetapi kalau untuk Aldi Satya Mahendra, dia ini beda jalur. Dia di ajang balapan Superbike ataupun Super Sport ya saat ini. Jadi untuk Aldi Satya Mahendra bisa saja nanti melangkah ke kelas Moto2, karena memang untuk level di untuk level di Superbike ataupun Super Sport bisa kita katakan, karena motor yang digunakan adalah motor produksi massal, tidak seperti di MotoGP yang menggunakan motor prototipe. Oleh karena itu sekarang itu ajang balapan motor tingkat tertinggi di dunia masih dipegang oleh MotoGP, seperti halnya di F1 ya sob. Walaupun ada supercar, touring, tetap yang jadi balapan nomor satunya adalah di F1 nya sob. Kalau harapan admin ya sob, semoga saja suatu saat nanti ya Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra bisa berada di dalam satu tim ataupun di dalam satu ajang balapan Grand Prix ya, tepatnya itu di kelas menengahnya dulu lah, yaitu di kelas Moto2. Karena kalau misalnya bertemu di kelas Moto3 seperti Amin katakan tadi, mungkin tidak mungkin untuk mereka berdua ini bisa bertemu di satu kelas di kelas Moto3. Tetapi untuk kelas Moto2 nya masih memungkinkan nih untuk Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra bertemu di dalam satu ajang, ataupun nantinya mereka bisa berada di dalam satu tim yang sama di ajang balapan Grand Prix di kelas menengahnya di kelas Moto2 nya sob. Karena untuk saat ini pembalap yang meraih gelar juara dunia dari Asia itu sudah ada, yaitu pembalap dari Jepang. Lagi-lagi pembalap dari Jepang, karena memang untuk pembalap Asia levelnya itu bisa dikatakan yang lebih jauh tinggi itu adalah pembalap dari Jepang. Sedangkan negara-negara Asia lainnya, khususnya dari Asia Tenggara, tampaknya masih belum bisa prestasinya seperti pembalap dari Jepang ya sob. Tetap mudah-mudahan suatu saat nanti untuk pembalap Asia Tenggara bisa mengejar prestasi seperti pembalap-pembalap dari Jepang. Walaupun saat ini sudah ada pembalap dari Asia Tenggara yang mencapai level MotoGP, tetapi prestasinya mungkin bisa kita katakan belum bisa sebaik pembalap dari Jepang. Oleh karena itu, semoga saja harapan admin untuk pembalap potensi dari Indonesia, dari Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra yang baru saja mengukir tinta emas untuk Indonesia dan Asia Tenggara di ajang balapan dunia Super Sport 300 dengan meraih gelar juara dunia di kelas tersebut sob, bisa juga nanti naik ke ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2 nya dan juga bisa meraih prestasi seperti saat ini pembalap Asia yaitu Ai Ogura
yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelas tersebut sob. Semoga saja ya sob, harapan admin untuk pembalap dari Indonesia bisa mengukir prestasi yang baru dari Asia Tenggara khususnya ya sob. Karena untuk pembalap Asia Tenggara mungkin saat ini baru Somkiat Chantra yang prestasinya, dan juga Hafiz Syahrin, jangan kita lupakan, yang saat ini bisa menembus di kelas MotoGP, tetapi prestasi kedepannya kita masih belum tahu untuk Somkiat Chantra karena dia akan bergabung dengan tim LCR Honda yang saat ini kita ketahui Honda sedang terpuruk di ajang balapan tingkat dunia. Jadi semoga saja nanti kalau misalnya Veda dan juga Aldi naik sampai ke level tersebut, mereka juga bisa bijak, bisa berani mengambil keputusan seperti halnya yang dilakukan oleh Ai Ogura saat ini ketika balapan di Moto2. Ia meninggalkan Honda tim Asia dengan beraninya bergabung dengan tim Eropa dan akhirnya menjadi juara dunia. Dan ketika naik ke MotoGP, ia juga tidak memilih Honda, malah memilih Aprilia yang saat ini mungkin bisa dikatakan bisa bersaing dengan pabrikan Ducati dan juga KTM. Nah sob, harapan admin seperti itu ya untuk pembalap muda Indonesia, pembalap potensial Indonesia untuk bisa meraih prestasi di tingkat dunia dengan lebih baik lagi dan mengukir tinta emas dan mengukir sejarah-sejarah barunya untuk Indonesia sob. Oke sob, itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya, dan apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin ataupun ada kata-kata dari admin yang agak belibet, admin mohon maaf ya sob. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.